Perkenalkan, saya Agustinus Yunarno dari Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM. Kali ini perkenan kami menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk bidang pengajaran. Baik, berikut adalah outline dari paparan yang akan kami sampaikan kali ini. Jadi, saya mengampu mata kuliah standarisasi dan mutu dengan kode mata kuliah SVTM 214405 yang merupakan kuliah teori dan merupakan mata kuliah prasyarat dengan bobot 2 SKS. Nah, mata kuliah ini berisi mengenai pengenalan standarisasi secara umum, bagaimana standarisasi itu dibangun, bagaimana standar dokumen itu dibangun, dan nanti diharapkan mahasiswa secara spesifik belajar memahami tentang standarisasi yang berbasis tentang keilmuan teknik mesin, yang antara lain berisi tentang penyusunannya, kegunaannya, spesifikasi teknis standarisasinya. Nah, ini juga akan didukung tentang pengetahuan sistem manajemen mutu dan aplikasinya dalam perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan atau yang dimandatkan antara lain mahasiswa mampu menjelaskan definisi standar itu apa, gitu kan ya. Lalu yang berikutnya adalah mampu mengetahui, menjelaskan yang standarisasi berdasarkan dengan proses berbasis pasar dan cita rasa serta kepuasan konsumen itu seperti apa. Dan juga mahasiswa mampu menjelaskan dan mengetahui tentang QC, apa itu QA, dan bagaimana proses raw material sampai proses assembly deliver kepada market, kepada customer itu dapat dilakukan dan didukung juga dengan sistem manajemen mutu yang berdasarkan dengan ISO. Yang di dalamnya tentu akan memuat tentang proses audit, tentang bagaimana QC itu dijalankan, bagaimana proses assessment itu dilakukan di dalam sebuah perusahaan berdasarkan dengan ISO 1901 9001 tentang Quality Management System. Nah, capaian pembelajaran yang tadi kami sampaikan itu merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan yang telah didefinisikan oleh Prodi, di mana lulusan kami nanti diharapkan menjadi lulusan yang paham atau menguasai tentang konsep teoritis, menyelesaikan masalah berdasarkan dengan karakteristik bahan, lalu dapat melakukan pengujian, dan tentu hal ini kuat juga tentang pengukuran dimensional dan menguasai prinsip penjaminan mutu. Dan juga tentu ini sangat kuat juga bagaimana menerapkan pengetahuan matematis dalam hal ini mampu juga melaksanakan prinsip rekayasa dengan menggunakan standar operation procedure yang sangat erat kaitannya dengan mata kuliah yang saya ampu. Sistem pembelajaran ini akan diajarkan oleh satu orang setiap kelas dalam 14 pertemuan, di mana 80% akan disampaikan secara luring dan 20% maksimal akan disampaikan secara daring, di mana sesuai dengan peraturan dari universitas. Dan ujian tengah semester akan dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan 8, dan ujian akhir akan dilaksanakan setelah pertemuan ke-14, di mana nanti seluruh materi, penugasan, dan catatan-catatan akan disampaikan melalui LMS, Learning Management System. Dalam hal ini kami menggunakan Google Classroom. Nah, berikut secara detail materi pembelajaran. Jadi pada pertemuan pertama, satu pertemuan akan dijelaskan tentang apa itu standarisasi, prosesnya seperti apa itu quality control, bedanya dengan quality management system atau QA. Nah, itu apa akan dijelaskan, termasuk sedikit tentang pengukuran. Yang berikutnya itu akan dijelaskan tentang standarisasi secara lebih detail lagi, terutama mengenai SNI atau SNI dengan dokumen mutu. Dan setelah itu akan dijelaskan tentang bagaimana proses implementasi dari QC maupun QA dalam perusahaan tentang kontrol kualitas dan metrologi. Hal ini disampaikan selama 4 pertemuan melalui kuliah, tugas maupun diskusi. Sedangkan 4 pertemuan berikutnya melalui metode kuliah, diskusi, dan juga asesmen itu akan lebih banyak membahas tentang ISO, tentang standar, tentang bagaimana Lean Management dan 5S. Setelah itu ada 4 pertemuan yang lebih fokus kepada dokumen sumber daya manusia, tentang bagaimana perangkat analisa QC dengan statistik, dan juga akan dijelaskan juga tentang bagaimana menghandle customer complaint, yaitu yang salah satu menjadi concern dalam quality assurance. Lalu berikutnya pada satu pertemuan terakhir akan ada diskusi kasus dan kuliah yang lebih banyak membahas tentang ISO 91 tentang quality management di perusahaan. Sedangkan metode pembelajaran akan menggunakan kombinasi antara student center learning, flip learning di mana akan diberikan materi di depan, nanti akan lebih banyak diskusi dan juga melalui perkuliahan ceramah.
dan nanti akan diperkaya dan melalui tim based project maupun CPL mengangkat banyak sekali dokumen permasalahan yang ada dan itu akan dipaparkan melalui penugasan struktur, kajian paper, berita maupun dokumen-dokumen mutu. Sistem penelitian, penilaian akan kami lakukan partisipasinya 30%, hasil proyek akan berbobot 40%, dan pengetahuan akan berbobot 30%, di mana ini akan proporsinya akan melalui kuis, UTS, UAS yang sesuai dengan peta CPMK yang ada di dalam paparan berikut. Demikian untuk RPS dari sistem manajemen mutu dan ini kami sampaikan dan berikut adalah salah satu kegiatan pembelajaran yang telah kami lakukan. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang standarisasi dan sistem mutu, tapi sebelum itu kita berdoa untuk kita masing-masing. Silakan. Oke, cukup. Oke, baik adik-adik. Apakah yang di online sudah bisa melihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Yang di offline tentu sudah bisa melihat ya. Kita akan mulai pelajaran di hari ini. Oke, izin saya mulai. Oke. Nah, belum kita mulai, saya ulang lagi materi hari ini, pada salah kelas, standarisasi dan sistem mutu, di mana kita mempunyai rules bersama-sama dalam kelas. Sama ya, dalam meeting ya. Yang pertama, nggak boleh terlambat. Yang kedua adalah, kalau akan keluar silakan, tapi silakan bilang pada teman-teman. Ini bukan saya, bilang teman-teman, saya mau keluar. Ya. Yang berikutnya adalah smartphone silakan digunakan, tapi untuk silent mode dan oke untuk membuat catatan, tapi not for another purpose. Oke, saya akan menyampaikan dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia untuk memperkaya dari literasi Anda. Oke, lalu kita punya komitmen bersama-sama nih mau belajar. Yang pertama adalah show your good attitude. Ya, jadi datang ke sini mau belajar sama-sama, kita akan belajar. Itu adalah yang kita pelajari. Show your attitude, menciptakan komunikasi yang baik. Everything, I will come with every question. Kita akan brainstorming di sini dan menunjukkan konsistensi maupun kompak dan lancar. Kita punya goal sama-sama lulus, gitu ya. Dan ada hitungan ini dan saya akan deliver sebaik mungkin yang saya bisa sampaikan. Oke. Baik, sekarang saya akan masuk di materi yang pertama, introduction of standardization. Jadi apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ini pertemuan kita yang pertama. Yang pertama, sekarang kita akan adik-adik harapannya setelah keluar dari sini paham apa itu standarisasi, apa itu barang bermutu atau tidak, servis yang bermutu atau tidak, termasuk fungsi standarisasi, dasar quality assurance maupun dasar quality control. Baik, saya mau cek dulu. Bedanya quality control dengan quality assurance apa ya? Boleh tahu nggak? Kalian? Quality control setahu saya itu bagaimana cara kita itu menjaga standar suatu kualitas dari produk. Tapi kalau quality assurance saya baru dengar tentang quality assurance. Ya. Benar ya, quality control itu beda produknya. Produknya. Assurance itu beda customer-nya. Oke. Hampir benar, tapi kita akan belajar lagi ya. Oke, dua ini sudah jadi kalau quality control hampir benar tentang mungkin benar tentang kontrol kualitas produknya. Assurance adalah asuransi, itu ya. Nah, itu akan saya jelaskan pada kuliah kali ini. Oke. Nah, mau tanya dulu. Ini adalah gambar yang baik. Kira-kira yang baik yang A yang baik B. Silakan. A atau B yang baik? A. Jangan ada yang mau yang lain. Yang A yang baik atau yang benar? A, gimana ya? Oke, yang berikutnya ini apel itu A mana yang baik? B. D, yang baik yang B. Oke, kalau piring gitu ya, ada dua piring di sini. Yang baik A atau B? B. B. Secara visual B, gitu ya. Yang berikutnya mobil. Wah, ini ada mobil Mazda dengan mobil Honda, gitu ya. Kira-kira mana yang ini yang lebih baik? Belum bisa ya. Oke. Baik. Karena kita banyak menggunakan AI. Jangan-jangan yang B ini memang dibutuhkan kan ya untuk training kan ya. Justru B inilah yang baik untuk ketika kita dalam program AI. Kita nggak bisa mendefinisikan ini baik atau tidak kalau kita tidak punya standarnya. Gitu kan ya? Oke. Nah, yang berikutnya saya akan masuk berikutnya. Jadi kalau kita membuat suatu barang yang bermutu atau kita bilang dan kita punya namanya adalah infrastruktur mutu. Jadi infrastruktur bangunan itu ada 3 poin pokok.
Ini harus tertata. Sedangkan di catatan di note-nya 1 itu adalah adanya standarisasi. Yang namanya baik itu apa sih? Ya. Yang berikutnya adalah penilaian kesesuaian. Artinya apa? Ini adalah asesmen. Jadi ada pengujian, gitu ya. Yang terakhir adalah adanya metodologi. Ya, metodologi adalah ilmu pengukuran, gitu ya. Nah, di sini yang namanya tadi ya barang berkualitas, gitu ya. Pertama dari materialnya. Materialnya itu ketika dalam proses material pembuatan material kita sudah membutuhkan pengukuran. Dalam processing, misalnya bubut, milling itu juga membutuhkan yang namanya pengukuran. Nanti tadi yang disampaikan di QC, kata dari QC itu juga membutuhkan pengukuran. Nah, baru ini bayangkan saja sebuah mobil, ini mereknya hampir ratusan part gitu ya. Toyota, Mazda, BMW semua menggunakan. Tapi kenapa bisa di-assembly dari satu dan mempunyai standar kualitas yang tinggi? Karena apa? Semua masuk dalam proses yang namanya adalah pengukuran. Oke, saya lebih lanjut lagi di sini ya. Oke, jadi dalam hal supply chain produk ya, standarisasi itu menjadi penting. Tapi saya belum selesai standarisasi apa ya. Tapi yang namanya standarisasi dan standar itu menjadi ada part, kita akan assembly, kita akan menjadi produk dan menjadi sebuah integrated system seperti ini, kan ya. Nah di sini itu adalah part produk ini bisa diassembly hanya jika dia comply dengan regulationnya ataupun dengan standarnya. Kan ya. Oleh karena itulah standar sesuatu yang dibilang standar itu jika memenuhi syarat teknis dan sesuai dengan yang baku. Oke, boleh nggak Mas sampaikan kira-kira syarat baku itu seperti apa? Syarat baku itu mungkin kalau tahu saya itu syarat yang harus terpenuhi untuk partu bisa disyaratkan untuk menjadi sebuah produk. Oke, contohnya kalau gambar tadi ukuran kertas itu ada berapa saja? Ukuran kertas ya? A3, A2, itu bedanya di ukurannya. Berarti baik lagi ya. Oh berarti ada syarat teknis nih yang namanya A3, A2 itu ukurannya panjang dan lebarnya seperti ini. Oke, itu yang disebut sebagai syarat baku. Oke. Nah, tapi sebelum ke sana sebenarnya mengukur itu apa sih? Jadi yang namanya ukuran sebenarnya ukuran itu apa sih? Oke, Mas kamu tinggi namanya tinggi. Ini kurus atau gendut? Gemuk. Oke ya. Ini yang depan kurus. Oke, bisa apa bisa lihat ini kurus, ini tinggi, ini gemuk. Secara visual dan juga secara mungkin juga lebih dilihat juga. Oke, baik. Sebenarnya pertanyaan saya kurus, gemuk, tinggi, rendah itu adalah pertanyaan namanya adalah pertanyaan kualitatif. Kualitas gitu ya. Baik, buruk. Itu adalah pertanyaan kualitas. Tinggi, rendah, gemuk, gendut, ganteng tidak itu ini bisa dengan menggunakan ini orang ganteng itu seperti ini sebenarnya mungkin ya. Tapi bukan seperti itu yang ingin saya sampaikan. Kalau kalian berikan pertanyaan, contoh ini adalah beracun, ini adalah berat, ini adalah ringan, ini tinggi, itu sebenarnya ini panas nggak sekarang? Ada AC sih, panas nggak? Dingin gitu kan ya. Yang dingin berapa sih sebenarnya? Itu adalah pertanyaan kualitas. Tapi harus kita jawab dengan menggunakan pertanyaan kuantitas. Harus ada ukurannya. Maka disitulah ada yang namanya panas. Oke, 35 derajat panas. Panas tubuh kita, demam itu 37,6 sudah demam. Itu adalah standar. Jadi di sini kita harus bisa melakukan pengukuran untuk dapat membuktikan atau mendeskripsikan dari sebuah pertanyaan kualitas menjadi kualitas. Standar. Sebenarnya standar itu apa sih? Ya, standar itu adalah norma atau dalam bahasanya adalah etalon. Jadi yang kita akan terangkan lagi, sebenarnya kita bicara tentang norma standar, sesuatu yang kita percaya itu sebagai dasar. Itu adalah yang dimaksud dengan standar. Dan untuk standarisasi, kalau kita lihat dari kamusnya, ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa Inggris, normalnya bisa standar, norma gitu ya. Itu adalah proses untuk membuat standar itu disebut sebagai standarisasi. Jadi yang beda ya, ini antara standarisasi sama standar ini beda gitu. Oke. Baik, saya mau cek lagi, Mas. Itu sepatunya ukuran berapa? 44,5. Standarnya mana? Euro itu boleh dibuka nggak biasanya? Kamu cek sepatu kamu, boleh cek sepatu kamu itu. Ada tulisannya enggak?
Jadi kamu ketika membeli sepatu atau bahkan sepatu pun ini ya, oke, dia mempunyai standar nih, standar yaitu sesuatu norma atau ya. Jadi definisi dari standar itu menurut Undang-Undang tahun 2014 yang saya sampaikan tadi itu adalah ya persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk cara dan metode. Jadi cara dan metode itu adalah ini yang disebut sebagai standar, dan standarisasi itu adalah proses untuk membuat standar itu. Tidak ujuk-ujuk turun dari langit itu. Ini standar apa? Nggak mungkin gitu kan ya. Tiba-tiba buru-buru standarnya nggak mungkin. Tapi itu dibuat di proses. Jadi pasti ada keputusan dulu. Kita akan menggunakan standar yang mana. Dan itu proses tersebut disebut sebagai proses standarisasi. Dan di sini ya ada satu yaitu Standar Nasional Indonesia yang disingkat sebagai SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Indonesia. Nah, itu oke. Nah, standarisasi itu ada yang namanya domain. Contoh, domainnya itu adalah ini domain pariwisata. Standarnya beda ya. Ini domain kesehatan, domain transportasi, domain pendidikan. Itu beda-beda. Itu domain itu adalah kira-kira apa? Bahasanya bidangnya. Oke. Yang berikutnya adalah level ada tingkatnya. Domainnya di sekolah, levelnya di sekolah saja, mungkin di level provinsi, gitu ya. Nanti ada lagi domainnya adalah domain industri. Oke, berlakunya hanya di perusahaan tersebut. Nanti sudah berlaku di nasional, berlaku di internasional. Contoh sekarang membuka ini, ada domain, ya. Domainnya adalah industri, industrinya adalah material, ya. Terus berlaku di seluruh mana nih? ASN, negara ASN. Apa ASN? American Testing. Oke, Amerika Standard Testing and Material. Itu ASN. Kira-kira berlaku di mana ASN? Di Amerika. Kalau ini tebak-tebak dulu deh, ada di IN gitu ya, Kings ya, atau mungkin Sisil ya, yang online gitu ya. Kira-kira DIN ini itu dari mana ya Mas atau Mbak? Silakan. Jerman, Pak. Bagaimana? Dari Jerman. Dari Jerman. Kamu tahu kalau ini dari Jerman ada dari mana Mas? Dari Dacia, Pak. Dari Dacia ya. Oke. Jadi benar sekali. Itu hanya rules atau standar tersebut berlaku di perusahaan tersebut atau mungkin di kampus tersebut. Tapi kalau yang nasional kalau sudah berlaku di level nasional. Contohnya tadi yang berlaku di Jerman. Tadi saya menyatakan di JIS ada di Jepang, gitu kan ya. Oke. Sini. Nah, baru dari situ ini ada sudah berlaku. Jadi domainnya di industri, tapi berlakunya di level berbeda-beda. Nah, berikutnya ada yang berlaku di level regional maupun di internasional. Kalau kita lihat ada yang namanya ISO tadi yang sampai di awal itu ISO tersebut berlakunya ada di level internasional. Pertanyaan saya, mungkin Dimas lagi deh, Dimas, kalau misalnya ada SNI atau kalau enggak Pak kembali deh dari ISO kita mau tarik menjadi standar nasional Indonesia boleh enggak? Aku tadi menjawab tentang spelling deh. Boleh ya? Boleh ya? Kenapa kira-kira? ISO itu standarnya internasional. Baik. Ya distandarkan di negaranya. Baik. Berarti kita istilahnya mengadopsi ya? Ya. Oke. Baik. Jadi benar ISO itu boleh kita adopsi sebagai standar nasional. Kita convert menjadi SNI. Contoh ISO 9001 itu boleh kita menjadikan SNI 9001 atau tentang manajemen perusahaan. Gimana? Boleh, gitu kan? Itu boleh kita adopsi, itu boleh. Begitu juga sebaliknya, boleh kita SNI kita menjadi internasional. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah tadi contoh ya, contoh. Jadi JIS itu adalah produknya atau standarnya JIS. Tapi yang lembaga organisasinya tadi, kalau di Indonesia adalah BSN tadi, di sini adalah bukan JIS-nya, tapi adalah Japan Berdasarkan Standar Komite atau JISI, dan di sini adalah Japanese Standard Association atau JSA. Next, saya lanjut. Oke, jadi kalau di Indonesia ini adalah standarisasi. Di Indonesia itu namanya adalah BSN. Produknya adalah SNI. Pernah dengar SNI? Contohnya SNI apa Mas? Helm. Oke, helm yang standar apa saja? Ukurannya. Oke, ukuran anak atau ukuran yang paling tidak diameternya itu aja. Oke, bahannya ya, mungkin perlu nggak uji dibanding itu? Perlu ya? Oke, nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya, kita akan ada diskusi. Coba kita buka lagi dokumen SNI seperti apa sih? Spesifikasinya
Kan tadi saya katakan ya, yang namanya double standard pasti ada spesifikasi teknisnya. Kita bisa baca di sana. Pengujiannya seperti apa, pengukurannya seperti apa, materialnya seperti apa, pasti ada di SNI tersebut. Oke, yang berikutnya adalah tadi struktur mutu tadi ada 3 lubang, ada 3 benaran. Apa saja ada? Pasti ada. Boleh? Oke. Ada 3 ya, ada 3 tadi. Apa saja? Ya, 3 dibuat lubang tadi. Yang bulatan tadi loh. Nah, gitu ya. Oke, boleh deh. Gitu. Oke, apa saja? Ada 3. Standarisasi, penilaian kesesuaian, itu. Apa lagi? Metodologi pengukuran. Oke. Metodologi ya. Sekarang satu lagi adalah metodologi. Baik. Nah, ini tugasnya. Terima kasih, Mas Fauzan. Benar. Jadi kali ya. Jadi yang namanya standarisasi itu diatur yang adalah di organisasi adalah BSN. Yang penilaian kesesuaian itu adalah sekretaris dari BSN, yaitu adalah KAN. Yang khususnya adalah melakukan audit ya, atau auditasi. Yang terakhir adalah metodologi. Itu kalau di Indonesia dengan menggunakan SNSU atau Standar Nasional Satuan Ukur BSN. Jadi ada satu organisasi di bawah BSN namanya SNSU BSN yang tugasnya adalah memegang standar. Standar itu digunakan di apa? Jadi standar itu digunakan untuk quality management. Jadi benar yang sampaikan tadi Mas siapa tadi? Yang QS tadi Mas Fauzan ya. Yang namanya adalah quality control itu adalah memastikan gitu kan ya, bahwa customer kita menerima produk jasa itu dengan baik. Jadi itu adalah asuransi. Perusahaan itu mempunyai asuransi memastikan bahwa barang dan jasa itu benar-benar ya benar-benar terima. Jadi calling centernya, ada seksinya, perekrutan terus orangnya, alat-alat ukurnya, alat-alat produksinya itu terstandar semua. Nah, itulah bagian dari quality assurance. Tapi sedangkan quality control itu hanya waktu persis di dalamnya, itu aja. Nah, di sini. Jadi kalau yang quality control itu ya cuma bunyinya aja untuk waktu proses produksi aja. Tapi kalau goal proses itu saya ada keterlambatan, ada proses DPR-nya, gitu kan ya, ada maintenance-nya, gitu kan. Nah, itu semua masuk dalam quality. Ada nggak standar operasional bahwa oke, untuk maintenance harus berapa tahun sekali atau berapa jam sekali? Ada. Kalau bukan dari maintenance itu setiap 250 jam, 500 jam, 1000 jam, 500 jam. Oke, standar itu standar ya. Tujuannya apa? Untuk kalau pada sendiri menghindari kerusakan yang tidak terjadwal. Jadi memang dijadwalkan untuk melakukan maintenance karena menyesuaikan dengan standar dari material. Kemanfaatannya adalah akhirnya customer-nya puas ya? Karena tidak ada dan tidak ada downtime. Itulah yang disebut sebagai quality assurance. Dalam sistem quality control itu ada yang namanya ISO 9001. Nanti akan saya sebutkan pada satu pertemuan di belakang. Saya berikan di sini awal saja. Jadi dalam struktur ISO itu termasuk sumber daya, orangnya harus punya standar, terus ada dokumen-dokumen perencanaan, ada dokumen perubahan semua tersistem gitu kan ya. Nah, itu adalah sebuah struktur dari ISO 2019. Nah, ini tulisan saya mengenai tahun 2000. Saya waktu itu masih di Tokyo, tahun 2000 berapa ini? 2010. Ada kebijakan pemerintah mengganti dari minyak tanah menjadi gas. Apa yang terjadi? Banyak gas meledak. Kenapa? Tahun 2010 kita punya standar tadi, undang-undang standarisasi tahun berapa? 2014, gitu kan ya. Berduk, pakaian berduk gitu. Tuh ini beneran berduk 2014 gitu kan ya. Nah, saya hanya menuliskan seperti ini. Kalau negara ini mau maju gitu kan ya, atau negara ini bebas dari ledakan gas tersebut, tolong dong buat ASNI dan buat aplikasi kontrol. Nah, untungnya pemerintah mendengarkan saya waktu itu. Gitu kan ya. Nah, saya tuliskan di Jakarta Post. Jadi biar orang di DPR juga mendengar gitu kan ya. Akhirnya apa? Buatan regulasi undang-undang ini ketok. Gitu ya. Nah, terus saya dikasih diwawancara. Kenapa bisa untuk saya berikan? Konsepnya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan di kelas tadi ini. Gitu ya. Akhirnya apa? Muncullah undang-undang, muncullah peraturan, muncullah SNI yang sekarang bergulir. Bisa sekarang senang. Jadi di awal tadi saya menyampaikan ini, kita cukup tertinggal ya. Amerika 1800 sekian, kita baru 2000, tapi kita melakukan perubahan yang cukup progresif.
Ya, dan kita harus sama-sama ya. Nah inilah kenapa penting ya untuk men-sharing pengetahuan, men-sharing ilmu. Kita mendorong juga ya pemerintah itu akan melakukan. Nah jadi di sini sebenarnya standarisasi itu untuk membantu menurunkan risiko. Oke. Nah di sini adik-adik saya akan mencoba dari ini untuk sampai sini gitu. Tapi saya ingin fokus kepada ini. Silakan nanti buka didiskusikan di luar kelas. Sebenarnya carilah perbedaan antara standar dan standarisasi. Produk itu baik atau tidak. Jadi di sini nanti saya akan sharing dengan PPT ini. Silakan untuk figure out standar organisasi di Jerman, di Indonesia, gitu ya, di Indonesia. Dan ini nanti ada satu video yang saya akan sharingkan di sini. Nanti jadi di video ini ada bisa lebih memahami dan Amerika dan Eropa. Amerika dan yang saya sampaikan tadi ini bisa diulang lagi sini, dan nanti kita di kelas berikutnya kita akan belajar tentang manufaktur itu seperti apa, ini seperti apa. Oke, sini nanti akan kita sharingkan hasilnya. Adik-adik paham nggak ya tentang pembelajaran hari ini? Kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Oke, yang pertama. Oke, manakah yang merupakan tujuan standarisasi? Dan cukup. Oke, baik. Ada salah satu ya. Oke, ada salah satu sebenarnya benar ya. Ini walaupun salah tetap benar. Tapi sebenarnya dia tidak mungkin ya, ya. Oke, sebenarnya sudah benar. Jadi tujuan dari standarisasi adalah sebenarnya benar. Ada yang salah di sini benar ya. Oke, saya lanjutkan di berikutnya. Next. Siapa yang tertawa ini? Oke, yang berikutnya nih. Setiap standar dalam standarisasi harus mengandung hal ini, kecuali apa? Baik. Oke, jadi paham ya sebenarnya ya. Jadi di sini sebenarnya trademark atau merek itu nggak boleh masuk. Ya, ini metode secara teknis tadi boleh masuk, tapi trademark merek nggak boleh masuk ya. Ya, oke, lanjut berikutnya. Wih, si cepet-cepet tadi. Oke, Pak Fiano nanti dapat golden atau es krim nih. Ya, oke. Berikutnya adalah tugas dan fungsi dari BSN tadi apa? Kecuali ya dia, bukan ya? Oke, tadi nggak salah. Oke, maksud tadi nggak salah ya. Oke, jadi yang benar adalah mengkalibrasi KSN itu nggak ada. Itu bukan tugas dari BSN. Berikutnya, masih tertarik ini. Benar atau salah saja ini? Apakah KSN ini bisa diadopsi dari iPhone? Coba dapat es lollipop. Oke, ya sebenarnya sudah benar nggak ada. Jadi udah paham ya bahwa SN ini bisa kita adopsi dari ISO. Ini oke, ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini organisasinya ya, kecuali organisasinya kecuali apa? Tadi ya, jadi organisasinya SIS itu bukan. Yang tadi ya SIS adalah produk-produk. Baik, demikian siapa yang juara itu merasakan ya, oke. Jadi ini adalah 3 yang berada hari ini. Terima kasih. Adit, thank you. Sudah berterima kasih Pak Fiano. Terima kasih sudah lulus seperti kuliah ini ya. Tentu yang terima kasih Mas Ahmad Fauzan. Ini sudah. Terima kasih juga. Baik, demikian untuk perkuliahan hari ini. Akan sharingkan tadinya di Classroom dan lampunya, dan nanti bisa di kembali ini akan saya sharing juga reviewnya gitu ya, untuk pembelajaran karena ada mana ya yang belum dipahami. Baik, demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita berdoa untuk dalam pembelajaran ini. Doa silakan.